Assalamualaikum Bu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas kesediaannya Sandasan mengundang lewat mahasiswanya Ibu tadi. Karena saya mendengar bahwa di Jawa di UTM itu ada lembaga penelitian tentang wisata di Madura. Ibu ya? Ya, ya. Bu, biar netizen juga ngerti lebih afdol Ibu memperkenalkan diri siapa Ibu dan juga bagaimana lembaga Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sudah diberi kepercayaan untuk mengisi acara ini hari ini. Dan memang media seperti ini sangat penting. Sanrasan ini terakhir kan saya lihat di Tanjung Bumi ya, di Telaga Biru itu dengan Pak Kepala Desa. Oh ya, Ya. ya Bu. Bukan terakhir, itu setiap hari sebetulnya produksi Bu. Nah, saya yang lihat maksudnya. Oh gitu. Terkait pariwisata. Iya, 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 iya. Terkait pariwisata karena waktu itu Pak Kepala Desanya, Pak Klebunya itu ngirim video itu ke saya. Oh, Telaga Biru. Iya. Nah, Jadi alhamdulillah ya pariwisata saat ini di Madura ini sedang mulai booming. Ya selama ini potensinya sangat banyak, tetapi selama ini kan kelihatannya kan kurang dilirik lah oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Jadi saya lanjutkan dulu perkenalan saya. ya, Jadi moga. saya adalah Eni Sri Rahayu Ningsih. Saya adalah dosen di Fakultas Ekonomi. Bidang keahlian saya itu sebenarnya adalah perencanaan pembangunan. Jadi itu Ya, ya, ya. perencanaan pembangunan. Jadi memang sehari-harinya memang saya selaku perencana, dan selain mengajar di UTM biasanya kan jadi konsultan perencana di Bappenas, di Provinsi Timur, Ya, 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 ya. di kabupaten kota, dan terakhir saya di Labuan Bajo di Pulau Komodo 1 tahun kemarin di kontrak di sana ya terkait dengan perencanaan pariwisata. Oh, Dan berarti setelah saya berarti kalau bicara urusan kapasitas dan urusan perpariwisataan itu sudah ngelontok Ibu. Tapi belum doktor, belum doktor, Bu, belum doktor. sudah Oh, lama. oh doktor. Makanya Bu Dokter, saya panggil Bu Ya, Dokter Bu ya. Bu Eni. sudah 4 tahun. Oh, 4 Sudah tahun 4 tahun alhamdulillah. yang lulus. Ya. Oke. Pemirsa, sekarang saya sedang bicara dengan Bu Dokter tentang yang konsen di bidang kepariwisataan. Saya akan banyak berbicara sandasan tentang masalah pariwisata di Madura khususnya, dan lebih khusus nanti di Kabupaten Bangkalan. Bu Eni, Bu Dokter, ada nggak hasil penelitiannya tentang masalah potensi pariwisata di Madura secara umum? Ada. Ini sebentar, saya tak mengambil buku, tadi lupa buku saya tak taruh di meja. Sebentar aja ya, Oh, ambil sebentar ya. Nggih. Karena ini adalah data statistik ya, jadi nggak bisa dibuat kira-kira, nggak bisa, ini Oke. data akurat. Sebentar. Siap Bu. Oke, tak tunggu Bu. Pemirsa, begini kalau bicara dengan dokter, akademisi, harus terukur dan juga harus betul-betul berbasis data. Tidak asal bicara, tidak asal menjelaskan. Nah, itu bentuk dari kehati-hatian Bu Eni sebagai dokter. Beda kalau bicara dengan orang-orang biasa. Ini kalau bicara dengan akademisi, apalagi dokter ya begini, tidak boleh asal bicara, harus berbasis data kan Oh gitu. iya, betul, dan itu harus hasil dari penelitiannya sendiri, bukan katanya siapa-siapa. Hasil penelitiannya sendiri nih. Dobit berarti mutawatir berarti hasil penelitiannya. Langsung penelitinya sendiri dan hasilnya sendiri dan dijelaskan sendiri ini. Oh iya. Jadi gini, pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa saya selaku Kapuslit Pariwisata Universitas Trunojoyo Madura, sesuai dengan komitmen Bapak Rektor. Bapak Rektor itu kan ingin Universitas Trunojoyo Madura ini memberikan kontribusi yang besar untuk Madura. Jadi inginnya segala sesuatu tentang Madura itu pintu gerbangnya ada di UTM. Inginnya laboratoriumnya. Ya. Betul. Jadi seakan-akan pusat informasi ya, pusat segala sesuatu yang terkait dengan Madura. Pak Rektor itu ingin semuanya
UTM ini menjadi pintu gerbangnya Madura. Siapapun yang berurusan dengan Madura itu maunya UTM ikut berkontribusi. Atas dasar keinginan itulah maka Pak Rektor ini membuat semacam kebijakan yang ingin UTM ini punya keunikan yang berbeda dengan semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia. UTM mungkin boleh usianya muda, mungkin perguruan tingginya relatif kecil dibanding perguruan tinggi negeri lain yang sudah jauh sebelumnya sudah besar ya. Tetapi UTM ingin memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya khususnya untuk Madura dan umumnya untuk Indonesia. Jadi harapannya Pak Rektor dengan kemampuan yang kecil mempunyai cita-cita yang besar. Oke, kalau komitmen dari Pak Rektor memang tidak diragukan lagi. Dari sejak dulu memang kalau bicara Madura itu paling di nomor satu kan. Bahkan tokoh-tokoh Madura mempunyai pengaruh besar, mempunyai kepercayaan besar terhadap Pak Rektor dan komitmennya. Bu Doktor, kembali kepada hal yang tadi, silakan Bu Doktor tentang masalah potensi wisata Madura. Oke, saya lanjutkan dulu. Jadi dari komitmen Pak Rektor ini, kemudian Pak Rektor itu membuat kebijakan bahwa setelah hasil identifikasi potensi, identifikasi masalah, itu kemudian disimpulkan ada 6 sektor. Itu yang betul-betul menjadi unggulannya di Madura. Salah satunya adalah pariwisata. Kan ada 6 sektor. 6 sektor. Iya. 6 sektor. 6 sektor itu 1 pariwisata, 2 pangan, 3 energi, 4 pendidikan, 5 sosial budaya, kultur ya, sosial budaya, 1 lagi adalah SDM-nya Madura, SDM. Jadi intinya itu adalah hasil identifikasi permasalahan maupun potensi yang ada di Madura. Salah satunya adalah pariwisata. Nah, khusus pariwisata ini sayalah yang mendapat tugas untuk mengawal pembangunan kepariwisataan di Madura. Oke? Ya. Bu, karena Ibu secara akademis ditugaskan oleh rektor, oleh kampus untuk mengawal tentang pariwisataan Madura, sampai detik ini hasil penelitian Ibu sebetulnya bagaimana gambaran umumnya, Bu? Oke, saya akan sampaikan. Jadi ini selama ini di Madura itu sebenarnya potensi wisata luar biasa, sangat luar biasa. Tetapi sampai saat ini pemanfaatannya yang masih jauh dari harapan ya, dari harapan. Nah, saat ini yang saya lakukan pertama, saya mendukung penuh adanya sekarang ini ada namanya sekretariat bersama. Jadi pembangunan ke Sekber Pariwisata Madura. Jadi saat ini kan sejak Pak Jokowi meluncurkan program pariwisata, itu pariwisata menjadi ujung tombak pembangunan ekonomi di tingkat nasional, provinsi maupun di Madura. Jadi tidak hanya di Madura saja, mulai nasional, terus kemudian provinsi Madura pariwisata menjadi salah satu unggulan. Kenapa unggulan? Sesuai dengan bidang ilmu saya, perencanaan pembangunan. Dari semua sektor ekonomi, kan sektor ekonomi itu ada banyak. Dari semua sektor ekonomi, sektor yang paling strategis untuk dikembangkan dan memfasilitasi berkembangnya semua sektor itu adalah sektor pariwisata. Nah, karena begitu pariwisata itu berkembang, otomatis semua sektor yang lainnya itu akan ikut. Ya? Iya, akan ikut. Karena pariwisata ini mempunyai keterkaitan yang sangat banyak dengan sektor-sektor yang lain. Panjenengan bisa lihat di Malang itu. Malang itu kan dikenal sebagai kota yang mengembangkan pariwisata. Malang atau Batu. Begitu pariwisata berkembang, semua yang dulunya tidak laku menjadi laku. Iya kan? Betul. Misalnya toilet. Toilet kalau tidak ada pariwisata ya nggak laku. Begitu ada pariwisata jadi mahal. Apa saja. Sudah jenengan ya. Coba panjenengan cek dimanapun. Begitu pariwisata berkembang, maka semua sektor yang lain itu akan ikut.
ikut dengan sendirinya. Itu Makanya kalau satu berarti pariwisata adalah magnet ya, magnet utama untuk bagaimana menarik semua sektor perekonomian yang lain untuk ikut berkembang. Kalau pariwisata berkembang, maka yang lain ikut berkembang gitu, Bunda ya. Betul. Bu, kalau di Madura, kalau tadi di salah satu contoh di Batu dan macamnya sudah menjadi daerah pariwisata. Ibu tadi sempat mengatakan bahwa Madura itu potensinya sangat luar biasa gitu ya. Dan juga secara akademis bahwa pariwisata adalah salah satu sektor yang betul-betul mempunyai magnet paling strategis. Ini Ibu melihatnya di Madura secara kebijakan pemerintah daerah masing-masing sudah mendapatkan perhatian yang strategis pula apa enggak, Bu? Betul. Saya ingin menceritakannya secara lengkap ya, karena saya berharap acara ini nanti bisa didengar oleh pemerintah daerah dan menjadi referensi untuk kebijakan pembangunan. Makanya ini akan saya sampaikan semua informasi yang saya punya. Jadi pertama adalah sudah saya sampaikan bahwa sektor pariwisata ini menjadi sektor yang paling strategis dari semua sektor untuk membangun sektor-sektor yang lain. Sehingga sudah sangat tepat kalau sektor pariwisata dijadikan ikon pembangunan. Ikon pembangunan. Kemudian perlu diketahui untuk membangun sektor pariwisata itu tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata. Karena pembangunan sektor pariwisata itu harus melibatkan semua instansi dan semua pihak. Contohnya di Banyuwangi. Leading sektornya memang pariwisata, tetapi semua instansi itu keroyokan mendukung sektor pariwisata. Contohnya sektor pertanian. Menjadi dinas pariwisata semua katanya Pak Anas ya. Betul. Jadi misalnya gini, sektor pertanian yang dulunya hanya menanam, hanya produksi, dijual, sekarang sudah tidak. Misalnya tanam jagung, wisata petik jagung, ada wisata petik jeruk, terus garam misalnya, ada wisata edukasi tentang pembuatan garam, semuanya bisa dijual mulai prosesnya sampai outputnya. Jadi pariwisata itu contohnya Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, itu dengan berkembangnya sektor pariwisata, maka orientasinya adalah bagaimana akses jalan menuju destinasi-destinasi wisata. Jadi semua dinas itu arahnya ke pariwisata itu. Jadi kalau semua kabupaten kota di Madura itu alasannya anggarannya terbatas, untuk menyiasati anggaran terbatas itu fokuskan saja pada pariwisata. Maka dengan anggaran yang terbatas itu nanti akan termanfaatkan dengan baik. Jadi anggaran itu nggak kemana-mana. Fokus dan itu akan produktif untuk menaikkan PAD di masing-masing kabupaten. Daerah. Ibu Eni melihatnya pemerintah daerah kabupaten di Madura ini, kalau potensinya kan Ibu sudah mengatakan bahwa potensinya sangat luar biasa gitu ya. Apakah kesadaran semacam itu di setiap pemerintahan daerah kabupaten di Madura ini masih belum ke arah sana, Bunda? Bu Dokter? Sangat jauh ya, sangat jauh ya? Belum. Belum. Jadi begini, selama ini empat bupati ya di Madura ini, itu slogannya selalu pariwisata. Kan selamat datang di Kabupaten Bangkalan, selamat datang, slogannya itu besar-besaran pariwisata. Tetapi kalau kita lihat dari anggaran APBD, ya, kita kan nggak hanya kalau cuma ngomong aja semua orang bisa, buat spanduk semua orang bisa. Tapi coba kita cek dalam dokumen perencanaan mereka, RPJMD, RKPD, APBD. Coba kita cek alokasi untuk pariwisata berapa persen. Adakah peningkatan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya? Kalau tidak ada, berarti selama ini omong kosong, komitmennya kurang. Artinya Ibu melihat dari konstruksi APBD di Madura ini, melihat dari ketersediaan dan alokasi anggaran pariwisata sangat minim sekali, itu menyimpulkan bahwa keberpihakan dari pemerintah daerah omong kosong kalau memang betul-betul berpihak terhadap kepariwisataan, Ibu ya. Jangan-jangan memang Ibu Bu Eni belum melakukan kampanye besar-besaran kepada pemerintah daerah sehingga mereka belum melihat bahwa pariwisata adalah sektor strategis. Oke, saya tunjukkan bukti yang lain ya. Saya bilang ya, semua yang saya sampaikan
selalu ada buktinya ya. Oh, Jadi iya, gitu. iya. Jadi gini, makanya kalau ingin membuktikan komitmen dari pembangunan pariwisata itu bukan dilihat dari spanduk, bukan hanya Hmm, dilihat dari pidato-pidato saja, tapi hmm, kita cek APBD. hmm, Kemudian hmm, kita cek instan OPD-OPD yang lain itu hmm, apakah orientasinya mendukung pariwisata atau tidak program kegiatannya mereka. Itu bukti yang pertama. Bukti yang kedua, adalah apa namanya? Sekarang ini kan di Madura ini sudah ada sekretariat bersama. Itu sudah ada komitmen tertulis 4 bupati yang hmm, waktu penanda tangannya itu disaksikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur. Waktu itu Pak hmm, Karwo. hmm, Ya, hmm, itu membentuk sekretariat bersama. Sebenarnya sekretariat bersama ini untuk semua bidang pembangunan, hmm, tetapi saat ini masih fokus pada bidang pariwisata saat hmm, ini. hmm, hmm, Nah, hmm, sekretariat bersama ini, sekretariatnya itu bergiliran. Pertama kali di Sampang 2 tahun. hmm, Kemudian setelah Sampang selesai, sekarang ini gilirannya Sumeneb. Nah, hmm, salah satu tujuan utama dari adanya sekretariat bersama ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran bersama 4 kabupaten ini bahwa hmm, pengembangan pariwisata itu tidak bisa ego sektoral, ego wilayah tidak bisa. hmm, Jadi tidak bisa satu kabupaten, misalnya wisata Bangkalan saja tidak bisa, Sumeneb saja tidak bisa. Jadi konsepnya nanti adalah visit Madura, bukan hmm. visit Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb. Jadi kayak di Bali itu loh Mas. Sampean kalau Ya, ke ya, ya, Bali ya. kan nggak Bali, mungkin bilang saya mau ke Denpasar, saya mau ke ini kan enggak. mau ke Bilangnya kan Tabanan, mau ke Tabanan, saya mau ke Bali. Iya, Nah, iya, iya, betul, betul, kan betul. gitu ya. Lah, Ya, nanti ke depan harapannya Madura itu visit Madura itu juga seperti itu. Mau kemana? Ke Madura. Lah hmm, nanti sekretariat bersama ini yang harapannya akan mengkoordinasi semua pelaku pariwisata 4 hmm, kabupaten dan mengkoordinasi 4 kabupaten yang ada di Madura ini untuk membuat semacam kalender wisata. Itu mulai Januari sampai Desember. Itu Bangkalan punya event apa saja Januari sampai Desember. Sampang apa, Pamekasan apa, Sumeneb apa. Sehingga ketika semua kalender itu sudah ada semua lengkap Januari sampai Desember, kemudian kita punya data Bangkalan punya destinasi apa saja, Sampang, Pamekasan, Sumeneb, itu akan sangat mudah kita membuat semacam paket wisata. Setiap satu paket itu isinya meliputi 4 kabupaten, ya, sehingga semua 4 kabupaten ini diuntungkan. Itu cita-cita kita selama ini tuh itu. Jadi apa hmm, namanya, kalender wisata 1 tahun dan paket-paket wisata yang itu meliputi 4 kabupaten se-Madura. oke. Ujungnya visit Madura itu. Okay. Bu Dokter, artinya Sekber sudah dibentuk bahkan sebelum Bu Khofifah sudah 2 tahun sekarang gilirannya Sumeneb. Sudah. Tentang masalah Ya, konsepsi bagaimana membangun wisata Madura adalah artinya harus ada pembangunan integratif ya, yang integrasi Madura jangan betul, parsial. betul. Itu semua sudah secara akademis sudah dikonsepsi, sudah dikonsep dan sudah semuanya sudah siap. Ibu melihat apa kendalanya sekarang kok masih parsial kelihatannya, Bu? Oke. Yang saya lihat itu ego wilayah masih ada. Ego wilayah. Hmm. Ego sektoral masih ada. Karena pariwisata ini tidak bisa dibangun dengan ego wilayah dan ego sektoral. Dia harus terpadu. Terpadu semua wilayah, semadura, dan semua sektor harus mendukung. Jadi Hmm. kendala utamanya di situ. Di ego sektoral, Bu ya? Kemudian, ya, satu lagi bahwa itu tadi, komitmennya belum didukung oleh bukti nyata. Hmm. Komitmen dari kepala daerah dan seluruh jajarannya itu komitmennya mungkin kata-kata secara lisan iya, tetapi dukungan realnya yang belum. Tidak hanya kata-kata, Bu. Kan sudah ada pertemuan katanya Ibu dulu tanda tangannya, bahkan yang Lah menjadi ya, saksi adalah gubernur. Bu, lah Bu ya ini, di atas kertas sudah, ya terus. Bu Dokter, ini tidak hanya sekedar terintegrasinya tentang masalah pembangunan wisata Madura, tapi justru pengembangan tentang potensi-potensi wisata masing-masing daerah pun masih belum masih parsial, bahkan ini tidak yang menjadi mobilisator itu bukan dari pemerintah daerah, justru banyak yang saya lihat itu yang tumbuh berkembang sekarang itu adalah inisiatif masyarakat sendiri. Kayaknya begitu saya lihat, Bu.
Ini berarti Ibu masih panjang lagi dong tugasnya untuk bagaimana Oh, menyadarkan jangan pemerintah khawatir. daerah. Saya seandainya ditanya itu saya dikasih waktu sebulan nggak habis Mas untuk cerita ini. Oh gitu. Data saya sangat banyak. Hmm. Oke, Bu secara Dokter, singkat akan saya sampaikan. Ya? Bu Dokter, apa namanya? Kalau itu kan pembangunan integrasinya lebih efektif Oke. untuk bisa menjual keluar. Tapi kalau Bu Dokter melihatnya tentang potensi apa saja yang sekiranya bisa yang harus dijadikan prioritas Oke. di masing-masing kabupaten di Madura ini, Bunda. Oke. Ini saya tak buka data ya, 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 bicara ya Bu. data ya. Hmm. Oke. Ini dari hasil studi saya, dari hasil penelitian saya, itu saya sudah menerbitkan jurnal, saya sudah menerbitkan buku terkait dengan ini. Artinya Hmm. data ini sudah terpublikasi. Hmm. Saya menemukan setidaknya di Madura ini, 4 kabupaten ini ada 145 desa yang mempunyai potensi wisata. Ulangi Bu. Setidaknya Ulangi 100. hasil 45 desa yang mempunyai potensi wisata se-Madura ya, se-Madura. Itu setidaknya, artinya masih ada yang lain yang belum teridentifikasi. Jadi pasti lebih dari itu secara real. Ini coba ya, di Bangkalan saja, ini ada setidaknya 26 Desa. ada 26 yang mempunyai potensi wisata. Kemudian Sampang, kemudian Pamekasan, yang paling banyak itu Sumeneb, karena Sumeneb juga tersebar di pulau-pulau kecil. Ya, ya, ya. Terus dari ini saya lanjutkan ya biar clear ya. Kemudian dari hasil analisis saya mengumpulkan data terkait dengan jumlah wisatawan, jumlah pengunjung. Kemudian saya mengumpulkan data terkait dengan jumlah hunian hotel. Saya mengumpulkan data terkait dengan belanjanya para wisatawan itu. Jadi para wisatawan itu diteliti dia itu kalau berkunjung ke destinasi wisata itu bawa sangu berapa, nginep di hotel atau tidak, belanja apa saja, berapa uang yang mereka habiskan selama mereka berwisata. Dari data-data itu semua, setelah saya olah sedemikian rupa, saya punya informasi seperti ini. Yang informasi yang pertama itu adalah di Sumeneb itu ada 57 desa yang punya potensi wisata. Tetapi yang destinasi yang sudah dikembangkan itu baru 30. Artinya masih ada banyak potensi yang belum dikembangkan. Jumlah pengunjung itu 1,5 juta tahun 2019. Jumlah pengunjung di Sumeneb. Ya. Ini 1.498.411 orang pengunjung. Itu baru data resmi ya. Artinya masih ada pengunjung-pengunjung yang belum terdata, itu pasti lebih dari ini. Itu, kemudian Pamekasan. Pamekasannya ada 26 desa yang punya potensi wisata. Jumlah pengunjung di Pamekasan 158.084 orang pengunjung. Sampang ini ada 23 desa yang punya potensi wisata, tapi yang dikembangkan baru 13. Jumlah pengunjungnya 842.241. Bangkalan itu desa yang punya potensi wisata itu ada 39. Yang 39. dikembangkan baru 39 Bu ya Bangkalan. Betul. Yang dikembangkan baru 20. Yang dikelola baru 20. Jumlah pengunjung di Bangkalan itu 1.851.956 orang tahun 2019. Yang paling banyak itu Seikona Kolil, yang paling banyak pengunjungnya. Tetapi perlu diketahui, selama ini kan masyarakat Bangkalan itu sangat bangga dengan Seikona Kolil. Tapi padahal setelah saya teliti, ternyata kontribusi ekonomi keberadaan Seikona Kolil itu sangat minim. Jadi para pengunjung di Seikona Kolil itu kan niatnya bukan rekreasi, tapi mereka niatnya kan berziarah ya. Niatnya berziarah dan tawasul. mereka itu rata-rata kan betul. Jadi mereka itu kan rata-rata kan orang yang ikut pengajian, nabung, kemudian nanti rombongan. Dan Seikona Kolil itu bukan satu-satunya tujuan, biasanya ke Wali Limo atau Wali Songo dari berbagai tempat.
Salah satunya itu ke Sekonakoler. Jadi Sekonakoler itu adalah salah satu tujuan saja, bukan satu-satunya tujuan. Nah, pengunjung seperti ini tipikalnya kan mereka tidak dalam rangka bersenang-senang. Mereka kan dalam rangka beribadah, berhemat. Sehingga kadang makan pun mereka membawa dari rumah. Minum kadang membawa dari rumah. Tidurnya di base, ya kan? Mereka turun itu loh mereka turun hanya buang sampah. Kita hanya dapat sampahnya saja loh. Terus kemudian setelah kami teliti, mereka bawa uangnya juga relatif sedikit. Jadi belanja souvenir, belanja yang lain-lain itu sudah tidurnya di base, makannya bawa sendiri, minumnya bawa sendiri. Ya intinya, dan mereka datangnya biasanya tengah malam. Mereka tengah malam datang, subuh itu balik. Setelah dihitung itu kontribusi ekonominya sangat minim kepada Kabupaten Bangkalan. Kan kontribusi itu kan dilihat kan dari restoran. Kalau mereka makan di restoran, mereka nginep di mereka nginep di hotel kan ada pajak hotel. Kalau restoran ada pajak restoran. Terus mereka beli-beli souvenir, mereka beli-beli apa itu kan perekonomian masyarakat kan akan meningkat. Nah, itu kita tidak mendapatkan itu dari Sekonakoler. Artinya bolehlah Sekonakoler itu menjadi salah satu destinasi, tapi jangan dijadikan satu-satunya karena dampak ekonominya sangat minim. Mestinya yang perlu dikembangkan kan wisata-wisata yang memungkinkan pengunjung itu semakin mereka lama menginap itu akan semakin baik dan semakin banyak uang yang mereka belanjakan di tempat wisata itu akan semakin baik. Jadi arahnya nanti ke sana. Audio Jungle.